Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian Minhaj Al-Abidin karya Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita sampai di pembahasan pentingnya menjaga hati supaya bisa mewujudkan ketakwaan di dalam diri kita. Imam Ghazali menjelaskan ada 5 alasan mengapa seseorang itu penting menjaga hatinya, dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian alasan yang kelima, kata Imam Ghazali, mengapa menjaga hati itu penting? Karena kata Imam Ghazali, aku dapati ada 5 hal di dalam hati yang tidak terdapat di organ lain selain hati, dan 5 hal itu juga sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Di antaranya karena musuh itu bertujuan kepada hati, yaitu setan. Setan itu tujuan utama setan di dalam diri manusia adalah hati, seperti yang disebutkan di dalam hadis bahwa sesungguhnya inna syaitana jathimun ala qalbi ibni Adam al-aisar. Sesungguhnya setan itu bertengger di sisi kiri, di bagian kiri hati anak cucu Adam. Di bagian kanannya malaikat, di bagian kiri hati itu setan. Malaikat membisikkan hal-hal yang positif, yang baik, sedangkan setan membisikkan hal-hal yang buruk. Kemudian kata Imam Ghazali, aku dapati hati itu, di dalam hati itu, untuk meluruskan hati itu memerlukan kerja yang banyak, atau di dalam hati itu terdapat banyak hal. Di antaranya di dalam hati itu ada akal, ada syahwat nafsu. Syahwat itu ada di dalam hati seseorang, akal ada di dalam hati seseorang, dan syahwat juga nafsu itu selalu berperang memperebutkan hati seseorang. Kalau akal yang berkuasa di hati, maka akan mengarahkan orang itu kepada hal-hal yang baik, hatinya akan menjadi bersih. Tapi kalau syahwat yang berkuasa di hati, maka hatinya akan tertutup. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang ketiga, karena rintangan di dalam hati itu lebih banyak daripada anggota badan yang lain, daripada mata, telinga, mulut, tangan. Hati itu yang paling banyak rintangannya. Apa rintangan hati? Rintangan hati adalah lintasan-lintasan yang ada di dalam hati yang tidak pernah berhenti sekejap pun, tidak pernah berhenti sedetik pun. Imam Ghazali mengumpamakan lintasan-lintasan yang mengalir di hati kita itu umpamanya seperti hujan siang dan malam yang tidak pernah terputus, dan kita tidak bisa mencegahnya. Lain dengan anggota badan yang lain. Mata, kita bisa menutup mata kita. Telinga, kita bisa tutup telinga kita. Mulut, bisa kita tutup mulut kita. Tapi hati ini, yang terlintas di hati tidak bisa kita berhentikan. Makanya alasan yang berikutnya yang tidak terdapat di anggota badan yang lain, kata Imam Ghazali, anna ilajahu alaika asir. Mengobati hati itu lebih sulit daripada yang lainnya. Sebab id huwa ghaibun, karena hati itu tidak terlihat kalau anggota badan yang lain terlihat. Dan yang kelima, kata Imam Ghazali, annal afat ilaihi asra. Penyakit atau bencana yang menuju ke hati itu lebih cepat daripada anggota badan yang lain. Ini yang terakhir pembahasan kita. Mengapa?
Karena hati itu cepat berubah-ubah dan kita tidak bisa memprediksi perubahan hati tadi. Summiyal qalbu qalban illa min taqallubihi li'annahu sari'ut taqallubi. Hati itu dinamakan al-qalb karena sari'ut taqallub, karena hati itu cepat mengalami perubahan dari bahagia menuju ke sedih, dari lapang menuju ke sempit, kegelisahan, dan hal-hal lainnya. Cepat merubah hati seseorang. Bahkan ketika seseorang bisa beramal taat, membaca Al-Quran, zikir, bisa tiba-tiba terlintas sesuatu yang tidak pantas di dalam hatinya, dan kalau dia tidak terbiasa menundukkan keinginan-keinginan yang buruk, terlintas sesuatu di dalam hatinya yang tadinya dia sedang beramal taat, bisa berpikir untuk langsung melakukan maksiat dan jatuh dalam perbuatan maksiat tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini perenungan Imam Ghazali 5 hal ini di dalam hati yang tidak terdapat di anggota badan yang lain, yang menjadikan bahwa menjaga hati itu adalah sesuatu yang paling penting. Menjaga anggota badan yang lain penting, tapi menjaga hati itu adalah sesuatu yang paling penting, karena jika hati kita baik, maka seluruh anggota badan kita akan menjadi baik. Jika hati kita buruk, maka seluruh anggota badan kita buruk, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Dan Imam Ghazali mengatakan bahwa ketergelinciran hati dalam kesalahan, wal'iyadu billah, tergelincirnya hati itu lebih besar juga daripada tergelincirnya anggota badan yang lain. Kata Imam Ghazali, minimal jika hati seseorang itu tergelincir pada keburukan, keburukan yang didapat pada orang itu minimal qaswah wa mailun ila ghairillahi subhanah. Ini yang paling kecil ya. Minimal yang terjadi, hatinya akan menjadi keras atau condong kepada hal-hal selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muntaha, puncaknya yang paling menakutkan kalau hati seseorang tergelincir, khatmun wa nakiratun lillahi ta'ala, puncaknya akan tertutup dan ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terakhir pembahasan kita sampai di sini ya. Ama tasma' qaulahu ta'ala, kata beliau, apa engkau tidak pernah mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis ini ya. Iblis ini ahli ibadah. Iblis itu ahli ibadah dari bangsa jin yang tadinya di bumi karena banyaknya ibadahnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan bersama para malaikat, tapi berubah seketika menjadi orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan situasinya jadi dari ahli ibadah berubah menjadi orang yang terusir atau makhluk yang terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, perhatikan, aba wastakbar, dia menolak dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia tergolong orang-orang yang kafir. Fakanal kibru biqalbihi, dia menjadi orang-orang yang kafir, yang menutup diri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tadinya menyembah Allah, taat kepada Allah, ibadah, berubah menjadi orang yang kafir. Mengapa bisa demikian? Kata Imam Ghazali, perhatikan ayat ini. Aba wastakbar, kanal kibru biqalbihi. Iblis itu sombong, kemudian menjadi orang-orang yang kafir. Dan perhatikan, kesombongan itu letaknya di mana?
Sombong itu letaknya di mana? Sombong itu tidak terletak di tangan, tidak terletak di mata, tidak terletak di telinga. Di mana tempat kesombongan? Tempat kesombongan itu ada di dalam hati. Ini bahayanya hati ini ya. Nah, dia sombong dengan hatinya, fahamalahu ilal iba wal kufri bidhahirihi. Pertama muncul kesombongan di dalam hatinya. Karena dia melihat Adam terbuat dari tanah itu ya. Khalaqtahu min turab wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, ya Allah, kau ciptakan dari api, Adam itu cuma dari tanah. Apa pantas api bersujud kepada tanah? Timbul kesombongan di dalam hatinya, yang kemudian kesombongan itu mengarahkan dia, membawa dia menuju kepada pembangkangan. Pembangkangannya apa? Ketika diperintahkan sujud oleh Allah, dia menolak, wal kufur, kemudian kafir berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala bidhahirihi, dengan lahiriahnya. Iblis itu kemudian menolak Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana asal penolakan itu? Sumbernya dari kesombongan yang ada di dalam hati seseorang. Terlintas rasa sombong di dalam hatinya, yang tadinya ahli ibadah, iblis itu berubah menjadi makhluk yang kafir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lihat bahayanya hati kalau tidak kita perhatikan. Nah, berapa banyak manusia di zaman ini sibuk dengan ketaatan di lahiriahnya, sholat sunnahnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, zikir Al-Quran, dia baca sholawat, dia baca majelis, dia hadiri, tapi dia tidak pernah meneliti hati. Teliti hati kita. Ini hati ini sangat penting sekali. Orang yang beribadah tanpa hati, tidak pernah meneliti hatinya, nanti takut suatu saat hati itu akan berubah. Biasakan kita mencegah lintasan-lintasan yang tidak baik, memalingkan lintasan yang tidak baik menuju kepada lintasan yang baik. Karena mencegahnya tidak mungkin, kata Imam Ghazali. Dan biasakan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah melindungi hati kita. Ama tasma' gaulahu ta'ala, apa engkau tidak pernah mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Dia itu condong kepada dunia, jadi akhlada, dia itu condong, lebih menginginkan hidup lama di dunia ini, jadi dia memilih dunia daripada akhirat. Apa sebabnya? Wattaba'a hawa, karena dia mengikuti hawa nafsunya. Fakanal mailu wattiba'ul hawa biqalbihi. Kalau kita perhatikan, kata Imam Ghazali, al-mail kecondongan, dan ittiba mengikuti hawa, mengikuti nafsu, itu juga ada di dalam hati, penyakit yang ada di dalam hati. Fahamalahu dzalika 'ala dzambil mas'um bi nafsihi, keinginan yang ada di dalam hati itu membawa dia menuju kepada perbuatan dosa yang sangat tercela di dalam dirinya. Ama tasma' gaulahu ta'ala, apakah kau tidak pernah mendengar juga firman Allah subhanahu wa ta'ala? Ini Imam Ghazali memberi dalil-dalil pentingnya atau bahayanya orang yang tidak menjaga hati. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa nughallibu af'idatahum wa absarahum. Lihat, kami Allah subhanahu wa ta'ala membalikkan hati mereka dan pandangan mereka. Apa yang dibalikkan? Hati. Orang kalau sudah hatinya berubah,
cara pandangnya pasti akan berubah. Orang yang hatinya lurus, cara pandangnya akan berbeda dengan orang yang hatinya bengkok. Makanya orang yang hatinya tertutup, dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan, khatamallah ala qulubihim. Pertama, Allah menutup hati mereka. Kenapa Allah menutup hati mereka? Ya karena mereka condong kepada hal-hal yang tidak baik, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup hati mereka. Khatamallah ala qulubihim. Lalu setelah itu wa ala sam'ihim. Dengar sesuatu, mereka ini mendengar sesuatu tidak sama dengan orang yang lurus hatinya mendengar sesuatu. Bisa jadi mereka jijik mendengar sesuatu yang baik, atau bisa jadi mereka akan mendengarkan sesuatu kemudian menafsirkan dengan cara yang berbeda dengan orang yang hatinya lurus. Makanya kemudian ditutup wa ala absarihim ghisyawatun. Dan di hadapan pandangan mereka itu ada kabut, ada selaput. Kalau ada selaput, ada kabut, mereka itu bisa melihat sesuatu dengan penglihatan yang salah. Yang hak mereka bilang batil, yang batil mereka bilang hak. Makanya kita jangan heran kalau ada orang sesuatu yang sudah jelas kebenarannya, dia kok tidak bisa melihat kebenaran itu. Padahal menurut kita yang bodoh saja melihat kebenaran itu sudah jelas-jelas itu benar. Ini ada orang yang bertitel macam-macam melihat kebenaran itu dia tidak bisa. Kok bisa seperti itu? Ya jangan salahkan dia, itu perkara hatinya. Orang kalau hatinya masih tertutup, cara pandangnya dalam bersikap itu akan berbeda dengan orang yang hatinya terbuka, Nah, kita bahas di sini ayat ini, kata Imam Ghazali, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Kami Allah membalikkan hati mereka dan pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, seperti sebelum mereka beriman kepada Al-Quran itu sejak pertama kali. Tadinya mereka beriman kepada Al-Quran, tapi karena mereka berimannya itu bermain-main, mempermainkan keimanan mereka, punya kepentingan-kepentingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka akhirnya tidak menghargai iman itu. Keimanan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak menghargai keimanan tadi, seperti orang-orang munafik. Maka atas ulah perbuatan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya membalikkan hati mereka seperti sedia kala sebelum mereka itu mengimani apa yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Bagaimana maksudnya? Maksudnya tadinya dapat hidayah, karena mereka tidak menghargai hidayah itu, Allah membalikkan hati mereka menjadi kafir lagi. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Lalu kami Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka terlunta-lunta, bergelimang dalam kesesatannya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada tangan yang menolong mereka. Tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lihadzal ma'na, dari ayat-ayat, dari makna ayat-ayat yang tadi kita baca, kata Imam Ghazali, ayyuhar rajul, wahai kalian laki-laki, wahai orang-orang yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ayat-ayat yang tadi terbaca di atas itu, makna ayat itu, ini makna ayat yang dibaca tadi, 3 ayat ini salah satu contoh bahwa hati ini sangat penting sekali.
Karena makna-makna dari 3 ayat itu, khafa ibadullahi ta'ala al-khawas ala qulubihim. Bahkan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki keistimewaan, yang punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah mencapai tingkatan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini yang punya keistimewaan itu masih takut terhadap hati mereka. Karena mereka tidak menguasai hati. Kita ini tidak menguasai hati mereka. Jadi mereka itu takut terhadap hati mereka, wa bakau 'alaiha, dan terus menangis atas hati mereka. Terus menangis jika terlintas sesuatu yang tidak pantas, atau terus menangis karena ketakutan mereka ini tidak bisa memastikan situasi hati mereka. Siapa yang bisa memastikan situasi hatinya? Siapa yang bisa memastikan dirinya itu akan beriman sampai mati? Tidak ada yang bisa memastikan itu. Ini yang menjadikan hamba-hamba Allah yang sudah sampai tingkatan tinggi saja, dia masih takut, nangis, terus selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjaga hatinya. Jangankan hamba-hamba yang mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah, bahkan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu sudah pasti husnul khatimah, pasti selamat, pasti berada dalam kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, wahai zat yang membolak-balikkan hati, Allah subhanahu wa ta'ala, tsabbit qalbi ala dinik, kukuhkanlah, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena Nabi Muhammad SAW faham tentang hati. Karena hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang istimewa faham tentang pentingnya menjaga hati. Tapi karena kita belum memahami pentingnya menjaga hati, maka kita ini bisa hidup santai, tenang. Padahal kalau kita mengetahui dengan benar perkara hati ini, maka kita akan benar-benar takut, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah merasa aman di dunia ini kecuali sampai kita mati, berpisah roh kita dalam keadaan Islam iman, baru kita akan tenang. Para wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedudukan mereka yang tinggi, karamah yang muncul dari diri mereka, mereka itu tidak pernah merasa aman di dunia ini kecuali sampai berpisah ruh mereka dalam keadaan husnul khatimah, baru mereka bisa tenang. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal, pada waktu ditalkin oleh salah satu muridnya, la ilaha illallah, dalam riwayat itu, dalam cerita disebutkan kisah beliau, la ilaha illallah, muridnya mentalkin. Imam Ahmad ibn Hanbal, orang punya kedudukan tinggi, imam madhab ini ya, waktu ditalkin sama muridnya, dia mengatakan la, tidak, kemudian wafat. Wah, gempar langsung ini imam madhab ini ditalkin bilang la, terus kemudian wafat. Ini imam madhab ini ya. Terus muridnya ini kebingungan semua. Sampai beberapa hari setelah itu, muridnya tadi yang mentalkin tidur mimpi Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian ditanya, muridnya ini tanya, wahai imam, bagaimana kondisi kamu ini di alam barzah ini? Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, ya Allah, aku berada dalam kenikmatan, Allah Ghafurur Rahim, Allah ini mengampuni semua kekurangan-kekuranganku. Terus ini murid penasaran, di dalam mimpinya ini tanya, lalu kenapa waktu aku talkin engkau la ilaha illallah, engkau mengucapkan la,
Tidak. Kemudian wafat. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, oh aku mengucapkan tidak itu bukan tidak atas talqin kamu. Aku ini melihat sesuatu yang kamu tidak melihat. Waktu aku mengucapkan la, itu ucapanku bukan untuk kamu. Lah untuk siapa itu ucapan kamu itu? La itu untuk siapa? Untuk iblis. Jadi pada saat muridnya mentalkin, iblis itu datang. Iblis itu akan mendatangi setiap anak Adam yang wafat. Itu perjuangan terakhirnya iblis itu ya. Kalau semasa hidupnya dia selalu beramal taat, tidak bisa aku belokkan. Oh, pada saat dia mati itu perjuangan besar iblis. Bagaimana caranya matinya tidak benar. Sebesar Imam Ahmad ibn Hanbal ini didatangi oleh iblis. Iblis itu datang, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, iblis itu datang dengan wajah seperti wajahnya orang gagal dalam usaha gitu ya. Tapi iblis ini pinter main sandiwara, iblis ini ya, pinter acting iblis ini. Jadi dia pura-pura gagal di hadapan Imam Ahmad ibn Hanbal sambil menggigit jarinya ini, terus mengatakan, oh karena amalmu yang luar biasa wahai Ahmad ibn Hanbal, aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tujuan iblis itu supaya Ahmad ibn Hanbal ini bangga terhadap amalnya. Ini tujuan terakhir iblis mau menjadikan dia tergelincir. Makanya aku jawab, la. Maksudnya bukan karena amalku, tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia itu mau menjadikan Imam Ahmad ibn Hanbal bangga terhadap amal perbuatannya. Jadi ucapan dia la itu menjawab iblis, bukan menjawab talqin tadi ini ya. Nah, hamba-hamba yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah terus mengalami ketakutan, menangis atas perkara hati ini, wasarafu inayatahum ilaiha, dan dia memusatkan segala perhatiannya kepada hati ini. Pusat segala, dia mencurahkan segala perhatiannya kepada hati. Jadi dia setiap mau beramal, dia tuju hatinya dulu. Pusat perhatiannya itu hati. Pada saat dia mau beramal, dia tuju hatinya. Pada saat dia beramal, dia perhatikan hatinya. Pada saat dia berbicara, dia perhatikan hatinya. Pada saat dia diam, dia perhatikan hatinya. Jadi pusat perhatian orang-orang yang mencapai kedudukan di sisi Allah adalah hati. Bukan kepada penampilan, bukan kepada penampilan. Dan Allah, pusat perhatiannya Allah kepada diri kita terletak di hati kita. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ajsadikum walakinallaha yanzur ila qulubikum. Qala Allah Ta'ala fi wasfihim, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat mereka, orang-orang yang telah mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sifat mereka? Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah itu, mereka itu selalu mengalami ketakutan. Yakhafun ini fa'il mudhari, bisa berarti sekarang, bisa berarti continue. Yakhafun, mereka ini selalu mengalami ketakutan akan hari di mana banyak hati dan pandangan manusia ini berbalik. Berbalik, yang tadinya baik menjadi buruk. Ja'alanallahu wa iyyakum minal mu'tabirina bil ibar muhtammina bimawadhi'il khatar al muwaffaqina li islahi qulubihim bi husnin nazar innahu arhamur rahimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku dan kalian semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dan termasuk orang-orang yang mementingkan tempat-tempat yang penting, yaitu hati ini ya. Memperhatikan hati,
al-muwaffaqin, orang-orang yang mendapat taufik dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hati mereka dengan pandangan yang baik. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih di antara yang pengasih di antara para pengasih. Allah lah zat yang paling pengasih. Nah, ini saya tutup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang mengenai masalah hati ini. Di pertemuan yang berikut Imam Ghazali akan menjelaskan hal-hal yang bisa menjadikan hati kita baik. Apa yang harus kita lakukan supaya hati kita itu baik, dan dia akan menjelaskan penyakit-penyakit yang akan merusak hati agar kita bisa menghindari penyakit-penyakit tersebut. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah ketemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban ini. Recepnya sudah lewat, semoga naik ke langit membawa catatan yang baik, menjadi saksi baik di akhirat nanti, dan semoga Allah memanjangkan usia kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, agar berjumpa dengan Ramadan, disembuhkan yang sakit di antara kita, dan dijadikan perjumpaan kita dengan Ramadan nanti menjadi Ramadan yang terbaik seumur hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.